Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menggerakkan hati kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, membuat kita itu masih terketuk mempelajari ilmu Allah dan membuat kita istiqamah di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan ini sampai kita benar-benar pulang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bawa'its al-Khalas minadz dzunub pada pembahasan yang terakhir, yaitu pada qiyat yang ke-20. Subhanallah, qiyat nomor 1 sampai nomor 19 sudah kita lewati dan yang tersisa hanyalah pengamalan. Dan itu yang paling berat. Jadi yang tersisa dari teori yang sudah kita pelajari adalah amal. Orang ketika sudah ada di tahap ilmu, maka berikutnya adalah amal. Ya, dia harus mengamalkan apa yang dia ilmui. Jangan sampai kita berbuat tanpa ilmu atau berilmu namun tidak beramal. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu namun tidak beramal. Karena ilmu tanpa amal itu kasyajari bila samar, seperti pohon tanpa buah. Ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Jadi ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jadi nggak ada manfaatnya. Pohon doang tapi nggak ada manfaatnya. Sehingga untuk menghasilkan kemanfaatan, gunakan ilmu itu dengan pengamalan, diamalkan. Justru ilmu itu baru akan bermanfaat bila diamalkan. Karena kalau mendep di kepala doang, itu nggak jadi manfaat apapun. Jadi orang itu sebenarnya bukan diperintah untuk cerdas, tapi mereka diperintah untuk beramal dengan kecerdasan. Sehingga bukan soal ilmunya yang diperintahkan, tapi soal kita beramal dengan basic ilmu. Itu yang harus kita ingat. Nah, di qiyat yang ke-20, sebenarnya penulis ingin memberikan kita satu statement bahwa apa yang selama ini kita pelajari itu, kita tidak boleh merasa cukup dengan qiyat-qiyat yang disebutkan dari nomor 1 sampai 19. Karena sejatinya, orang yang merugi adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah ia dapatkan. Dalam hal ilmu tentunya, dalam hal seperti ini. Dalam ilmu itu kita tidak boleh merasa cukup. Kita udah belajar 20 qiyat terus kita bilang, udahlah kita udah cukup, ini bekal buat kita. Nggak cukup justru, masih ada yang lainnya. Dan makna lainnya, penulis juga ingin membuat kita itu merasa bahwa jangan cuma teori aja yang antum baca nih. Buktikan semua itu di kehidupan kita dengan pengaplikasian di dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjauhi diri dari dosa. Gitu. Kita baca dulu statement Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi kita akan bahas qiyat ke-20 plus penutup yang disebut oleh penulis. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan al-ishrun, qiyat yang ke-20 dan ini terakhir, an la yaghtarra bi'tiqadihi anna mujarrad al-ilmi bima dzakarna kafin fi husulil maqsud. Hendaknya jangan tertipu meyakini bahwasanya hanya dengan ilmu yang kita sebutkan di sini, ya, qiyat-qiyat yang sudah kita sebutkan di sini itu kafin, sudah cukup fi husulil maqsud, untuk sampai kepada maksud kita. Apa? Dari awal sampai akhir maksud kita apa? Menghindari diri dari dosa, menjauhkan diri dari dosa. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita berpikir qiyat-qiyat yang sudah kita pelajari secara teori itu sudah cukup membuat kita jauh dari dosa. Belum. Bal la budda an yudhifa ilaihi badlal juhdi fi isti'mali. Kan tetapi kita harus menambahkan badlal juhdi, kesungguhan dalam mengamalkannya. Badlal juhdi fi isti'malihi, kita harus mengerahkan kesungguhan kita untuk mengamalkan qiyat-qiyat itu. Wastifraghal wus'i wat taqati fih, dan kita berusaha semaksimal mungkin, mengerahkan semaksimal mungkin diri kita untuk mengamalkannya. Wa mala kadzalika al-khuruj 'anil awaid, sampai kita benar-benar keluar dari rintangan itu.
Jadi maksudnya jangan menganggap kiat-kiat ini sudah cukup bagi kita sampai kita benar-benar lepas dari dosa. Jadi jangan pernah menganggap teori-teori yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini begitu doang udah. Tapi sampai kita benar-benar keluar dari rintangan itu baru selesai. Fa innaha a'daul kamali wal falah. Karena merasa cukup itu lawan atau musuh kesempurnaan dan kemenangan. Jadi merasa cukup terhadap ilmu, merasa cukup terhadap apa yang baru saja ia pelajari, sedikit dari yang dia pelajari itu musuh kesempurnaan dan musuh keberhasilan. Orang kalau mau sempurna, orang kalau mau berhasil, dia akan selalu merasa kurang, haus akan ilmu. Fala aflaha man istamarra ma'a awaidihi abadan. Maka tidak akan beruntung orang yang terhalang sehingga dia tetap berada pada rintangan-rintangan itu selamanya. Dia tetap berada pada dosanya, padahal dia udah belajar kiat 1 sampai 20 gitu loh, atau kiat 1 sampai 19. Tanya diri kita sekarang, kiat 1 sampai 19 yang sudah kita pelajari dalam waktu singkat ini, apakah sudah membuat kita perlahan menjauhi dosa atau sama aja? Nah, itu yang menjadi bahan muhasabah kita. Wa yasta'inu 'alal khuruji 'anil awaidi bil harabi an madhannil fitnah. Dan dia memohon pertolongan kepada Allah agar dia keluar dari rintangan-rintangan ini, dia keluar dari fitnah atau ujian-ujian ini. Itu dia selain berusaha untuk melakukan kiat-kiat ini, dia harus minta pertolongan Allah tentunya. Dan itu yang utama. Untuk agar Allah menjauhkan kita dari dosa. Agar kita jauh dari dosa. Wal bu'du minha, agar kita jauh dari dosa. Ini kalau harokatnya mau benar gini. Wa yasta'inu 'alal khuruji 'anil awaidi bil harbi an madhanil fitnati wal bu'di minha. Wal bu'di minha. Dan jauh dari dosa-dosa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar kehadiran Dajjal, maka hendaklah segera menjauh darinya. Apa korelasi penyampaian hadis ini? Barang siapa mendengar tentang datangnya Dajjal, maka segeralah menjauh darinya. Barang siapa yang mengetahui tentang buruknya dosa, maka segeralah menjauh darinya. Barang siapa mengetahui tentang dampak buruknya dosa, maka segeralah menjauhlah darinya. Jangan penasaran gitu loh, jangan kepo. Wih, Dajjal di mana? Posisi di mana Dajjal? Sherlock dong, mau tahu, mau di videoin dan segala macam. Nah, itu nggak penting. Maka kalau kita tahu suatu keburukan ada di satu tempat, menjauhlah segera. Jadi barang siapa mengetahui keburukan, maka segeralah menjauh, itu maksudnya. Nah, kalau kita tahu keburukan-keburukan, dampak-dampak buruk yang dihasilkan dari dosa, segeralah menjauh, jangan penasaran, nyobain dulu. Jangan harus menyesal dulu baru tahu keburukannya. Famastu'ina 'ala takhallusi minasyarri bimithlil bu'di an asbabihi wa madhannihi. Dan tidak ada solusi untuk bebas dari keburukan kecuali dengan cara menjauhi sebab-sebabnya. Jadi tidak ada cara untuk menjauhi dosa kecuali kita menjauhi segala sebab agar tidak terjatuh pada dosa tersebut. Jadi dari sebabnya kita udah jauhin. Gak penasaran nyemplung ke sebabnya dulu, kan gak dosanya gitu. Sama seperti larangan berzina, Allah suruhnya jangan dekati. Jadi udah gak usah deket-dekati sebab-sebab zina gitu. Makanya bukan hanya zinanya yang dilarang, tapi sebab-sebab yang mendekatinya juga ikut dilarang. Nah, kita itu tidak mungkin bisa lepas dari keburukan kecuali kita meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan kita jatuh kepadanya. Wahahuna, kata beliau, wahahuna latifatun lisyaitani la yatakhallasu minha illa haziq. Dan inilah, kata beliau, bisikan halus dari syaitan. Syaitan mulai membisikkan secara halus kepada kita agar kita tidak terbebas dari dosa-dosa itu. La yatakhallasu minha illa haziq. Tidak akan ada yang selamat dari dosa-dosa kecuali orang yang haziq, yang cerdas. Jadi tidak akan ada yang selamat dari bisikan syaitan kecuali orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Itu maknanya. Haziq bermakna zaki, cerdas. Haziq itu cerdik kalau bahasa kitanya. Wahia an yuzhira lahu fi madhanni syarri ba'dha syai'in minal khair wa yad'uhu ila tahsilihi fa idza qaruba minhu alqahu fi syabkah wallahul musta'an. Jadi kata penulis gini, wahia, syaitan itu cerdas banget. Dia itu
yuzhira lahu fi madhani syarr ba'da syai'in minal khair. Dia itu menghias sesuatu yang buruk seolah-olah baik buat kita. Jadi syaitan itu saking luar biasanya dia punya strategi membungkus sesuatu yang buruk terkesan jadi baik di mata kita. Begitulah kira-kira bid'ah dibungkus seperti sunnah, syirik dibungkus seperti tauhid. Seolah-olah aman-aman saja di agama kita, boleh-boleh saja di agama kita, dibungkus indah. Ya, zaman sekarang bid'ah itu main cantik, syirik juga main cantik. Sehingga terkesan tidak sebagai keburukan. Karena dibungkus oleh syaitan, dan syaitan pasang strategi itu. Sehingga kita terjebak. Apa yang terjadi? Yad'uhu ila tahsilihi. Syaitan mulai mempromosikan itu semua kepada kita. Jadi jangan pikir syaitan itu tidak ada bagian marketingnya. Nah, mereka juga rapat itu setiap bulan agar kita itu terjerumus semua ke dalam ajakan mereka. Dan rayuan mereka itu lebih tajam daripada rayuan marketing dan sales gitu. Karena mereka kuat merayunya. Dan pengalaman mereka beratusan tahun kan. Pengalaman mereka ratusan tahun, ribuan tahun. Sehingga jangan tanya keahliannya. Ya, mereka diem pun kita bisa terjebak. Apa yang terjadi? Faiza qaruba minhu, kalau kita mendekati jebakan itu, alqahu fi syabkah. Kita akan terjerat di dalamnya. Makanya ada istilah talbis iblis. Talbis iblis itu jeratan iblis. Jadi yang namanya jeratan itu, kita tuh sebenarnya nggak diperintah buat masuk ke situ, tapi kita mendekati, terjerat. Dan orang kalau udah terjerat, udah susah keluar gitu. Syaitan tuh pintar, dia bungkus itu semua seolah indah biar masuk ke pemukimannya, pekarangannya. Begitu masuk langsung dijerat, kita nggak bisa keluar darinya. Wal'iyadzubillah. Wallahul musta'an, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon pertolongan. Al-amrul ishrun, ya, perkara yang ke-20, wa huwa akhiru hadhil bawa'its mubarakah. Ini adalah kiat yang terakhir. Kata beliau adalah jihadun nafsi wat takhallusu min awaidis su. Memerangi hawa nafsu dan membebaskan jiwa dari kebiasaan buruk. Memerangi hawa nafsu, ini pernah kita bahas di kiat sebelumnya. Dan membebaskan jiwa dari kebiasaan buruk. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah terjerat. Kalau melawan hawa nafsu bagi mereka yang belum terjerat. Kalau yang sudah terjerat berarti takhallus. Bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan? Ya. Makanya orang kalau udah tahu itu jeratan gak usah ngedekatin. Itu namanya jihadun nafs. Dia melawan dirinya. Kalau orang sudah terjerat bagaimana lepas dari jeratan itu? Fal abdu idzabtuliya bimaksiyatin minal ma'asi. Seorang hamba kalau diuji dengan kemaksiatan, wa'tada ala fi'liha, dan dia sudah terbiasa mengerjakannya, fa'alaihi an yabdhula kamila wus'ihi wa taqatihi li tarki hadzal i'tiyadi sayyi. Maka hendaknya dia itu berupaya sekuat tenaganya untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Ana ulang. Fa'alaihi an yabdhula kamila wus'ihi wa taqatihi li tarki hadzal i'tiyadi as-sayyi. Hendaknya dia berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin agar terlepas dari kebiasaan buruknya. I'tiyadu sayyi artinya kebiasaan buruk. Wa anfa'u ma yaf'aluhu lidzalik, dan perbuatan yang paling efektif atau cara paling efektif untuk menghindarinya adalah ba'dal isti'anati billahi azza wajal, setelah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi yang pertama adalah memohon pertolongan Allah. Yang kedua apa? An yatakhallasa minal asbabil muaddiyati li hadhil ma'siyah. Hendaknya dia berlepas diri dari segala sebab yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Jadi yang pertama itu kita mohon pertolongan kepada Allah, itu paling utama dan pertama. Yang kedua adalah jangan masuk ke sebab-sebab yang mengarah ke atau menjerumuskan kepada si kemaksiatan itu. Ya udah tahu itu menyebabkan pada jurang kemaksiatan, maka kita nggak usah ke situ, nggak usah deket-deket. Fa in kanat taqa'u ma'arifqati su'in fal wajibu mufaraqatuhum. Kata penulis gini, kalau kita tahu teman kita ini toksik, teman kita ini buruk, langsung tinggalin. Makanya di sini lihat, fal wajibu mufaraqatuhum, yang wajib bagi kita adalah meninggalkannya. Jadi jangan main api kita dengan mengatakan tenang, iman gue kuat. Tenang, gue hijrah udah lama, gue pasti bisa ngajak dia hijrah. Nggak bisa. Maka tipsnya di sini adalah kalau kita tahu teman kita itu nggak benar, circle kita hancur, toksik, tinggalkan. Jangan balik-balik. Ya, dengan alasan apapun.
Jangan mengatakan saya akan mewarnainya. Bisa jadi kita yang nanti diwarnai oleh mereka. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk baik, tinggalkan segala hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan di masa lalu. Kan agar tidak ada CLBK, jangan ketemu lagi sama cinta lama kan gitu. Maka agar tidak terjadi lagi keburukan-keburukan di masa lalu, jangan ngumpul lagi sama mereka, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi jangan kembali ke sebab-sebab yang membuat kita kembali kepada mereka. Sama seperti orang merokok misalnya. Dia udah berhenti, tapi kalau balik ketemu sama teman-teman yang merokok lagi, pasti pengen ngerokok lagi. Itu maksudnya. Jadi agar kita tidak terjerumus kepada dosa, jangan main-main sama sebab-sebabnya. Wa in kanat tahsulul ma'siyata inda istikhdami syai'in minal ajhizah. Wa in kanat tahsulul ma'siyata inda istikhdami syai'in minal ajhizati al-hadithati takhallasa minha. Kalaulah kemaksiatan itu disebabkan oleh ajhizah al-hadithah. Mana al-ajhizah al-hadithah? Teknologi. Jadi kalaulah kemaksiatan itu bersumber dari teknologi yang kita punya, misalnya dari handphone kita, gara-gara handphone misalnya kita melakukan keburukan itu, maka takhallasu minha, kita harus berlepas diri dari itu. Contoh misalnya kita pengen meninggalkan musik misalnya. Caranya apa? Hapus musik di playlist. Hapus semuanya. Misalnya kita mendengarkan musiknya di di aplikasi apa? Di satu aplikasi lah misalnya. Hapus itu. Kita jangan mau tetap biarkan itu. Nanti kalau kita kangen pasti kita buka itu. Atau kita misalnya punya file khusus, file-file lama kita. Kalau udah hijrah hapus juga. Jadi jangan dibiarkan ada dengan mengatakan tenang, saya nggak akan dekat-dekat darinya. Tetap menggoda soalnya. Jadi kalau mau benar-benar berubah, tinggalkan semua sebab-sebabnya. Ya. Bahkan kalau misalnya gara-gara handphone kita jadi kecanduan melakukan maksiat, tinggalkan handphonenya. Tapi kalau masih bisa dikendalikan, ya tetap kita jaga baik-baik. Nah, berikutnya kata beliau apa? Wa in kanat al-ma'siyatu tatakarraru minhu fi ardin khassa, kharaja minha wa ghadaraha. Kalaulah kemaksiatan itu selalu berulang gara-gara kita tinggal di daerah yang buruk, gitu kan? Kita ini berada di tempat yang buruk, kharaja minha, maka keluar dari tempat itu. Cari tempat lain gitu. Jadi kalau kita tahu kita ini tinggal di lingkungan yang gara-gara lingkungan itu kita jadi melakukan keburukan sama seperti mayoritas, pergi aja. Kita cari tempat lain. Itu definisi hijrah yang hakiki tuh. Jadi hijrah itu ada hijrah yang konkret, yang ia lakukan secara langsung karena dia pindah dari tempat yang buruk, atau secara maknawi, dia meninggalkan kebiasaan buruknya, itu maknawi. Tapi kalau misalnya ada lingkungan yang buruk, lingkungannya ini nggak baik, kotor dan seterusnya, ya dia pergi cari lingkungan yang lebih baik. Itu saking dimintanya kita meninggalkan segala sebab yang menjerumuskan kita kepada dosa. Contoh misalnya satu RT ini demen banget lingkungannya buruk misalnya, demen banget dangdutan dan seterusnya segala macam. Dengan keburukan-keburukannya. Setiap minggu rutin dangdutan misalnya, setiap minggu ngundang biduan di lingkungan itu misalnya. Nah ini seperti ini buruk. Kalau dia bertahan di situ dia nggak akan kuat, dia lama-lama juga akan terjerumus. Maka dia pindah, dicari tempat lain yang lebih baik. Ya, itu maksud nasihat di sini. Jadi kalau kita ada di satu tempat yang memang buruk, tinggalkan, cari tempat yang lebih baik. Ini menandakan bahwa kalau kita mau berubah, jangan lagi kembali ke area lama kita. Ini pernah saya bahas tentang kenapa sebenarnya reuni itu memiliki mafsadat dan mudarat. Jadi reuni itu bisa mendatangkan mudarat bagi kita. Ya, maslahat ada tentunya, tapi mudaratnya, Anda tanya sama antum, lebih banyak mudarat atau maslahatnya? Reunian itu lebih banyak mudarat atau maslahat? Ya. Kalau kita katakan maslahat, sebutkan. Kalau kita katakan mudarat, sebutkan. Pasti mudaratnya akbar min naf'iha. Ya, mudaratnya lebih besar daripada kemanfaatannya, daripada kemaslahatannya. Kita udah ngaji, udah hijrah, kembali lagi ke lingkungan lama kita, diledek kita. Pasti kita dinyinyirin, disindir. Ya, apalagi kita sekolahnya dulu di sekolah umum, baru hijrah setelah lulus. Kalau sekolah pesantren masih agak mending dikit. Ketemu laki-laki doang misalnya, yang perempuan ketemu perempuan doang. Kalau misalnya nyampur sekolahnya, reunian, ketemu lagi. Padahal udah berkeluarga, ketemu mantan lamanya di sekolah, kan bermasalah. Artinya yang seperti ini kembali lagi ke area lama, itu membuat kita kembali lagi ke kemaksiatan lama. Itu berbahayanya. Makanya ini reunian seperti ini, Anda termasuk orang yang gak suka reunian. Sehingga buat apa sih reunian? Kangen-kangenan gitu. Kita ketemu waktu itu tuh untuk sama-sama belajar gitu, bukan untuk kangen-kangenan. Sehingga ngapain lah. Apalagi bentar lagi Ramadan, semua orang membooking tempat untuk reunian gitu.
Jadi orang itu kalau masuk Ramadan bukan cuma mempersiapkan ibadah, dia mempersiapkan jadwal. Udah sibuk malam ini sama angkatan ini sama angkatan ini sama angkatan ini. Sibuk. Kehilangan Ramadan kita gara-gara sibuk untuk kembali ke circle lama. Dan mudaratnya banyak. Kembali ke circle lama itu membuat kita jadi ragu sama kualitas kita hari ini. Itu bahayanya. Ya, udah tahu kita hijrah, malah balik lagi ke lingkungan lama. Wa yadullu lidzalika qissah ar-rajulil ladzi qatala mi'ata nafsin. Antum tahu kisah ini terkenal di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang yang membunuh 100 orang itu. Antum tahu? Jadi kisahnya ini ada di Ahaditsul Akhlaq. Jadi disebutkan bahwa ini Syekh Abdul Razak mengulang hadis ini, padahal beliau juga menyebutkan di Ahaditsul Akhlaq kisah ini. Jadi ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. 99 orang. Ini hadis ini Bukhari dan Muslim. Jadi beliau itu ketika sudah membunuh 99 orang, bertanya kepada seorang yang katanya alim. Jadi seorang yang katanya alim, dia tanya, anggaplah ustadz gitu. Ustadz, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih punya kesempatan untuk diterima taubatnya? Apa kata si ustadz itu? Tidak, kamu sudah membunuh 99 orang. Maka kamu tidak akan diterima taubatnya. Si ustadz itu dibunuh. Jadi nambah dia, genap 100. Jadi gara-gara si orang itu yang ditanya itu menjawab tidak akan diterima, dia kesel lah. Orang mau berubah, dia ngomong gitu. Dibunuh. Sehingga total yang dibunuh jadi 100. Itu bodohnya dia bertanya kepada orang bodoh. Sehingga bukannya taubat, nambah mayat gitu. Artinya portfolio dia nambah gara-gara nih orang gitu. Tadinya cuma 99 jadi nambah. Jadi 100 orang dibunuh. Nah, orang ini ketika bertanya kepada orang yang salah, malah menjerumuskan kepada sesuatu yang salah. Singkatnya dia akhirnya bertemu lagi dengan orang lain. Wa zahaba ila alimin minal ulama. Akhirnya dia ketemu sama orang yang beneran alim. Terus dia tanya, wa sa'alahu hallahu taubah, apakah dia masih punya kesempatan untuk bertaubat? Apa kata alim ini? Naam, tentu. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Memangnya apa yang menghalangimu dari taubat? Allah pasti menerima taubatmu gitu. Jadi seorang ini justru bilang, iyalah pasti diterima taubat kamu. Tidak ada yang menghalangi taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus si alim ini bilang kepada si pembunuh ini, dia bilang apa? Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kamu pergi ke wilayah ini, disebutkan. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di daerah tersebut orang-orang pada soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka semua. Disuruh apa? Pindah. Kenapa alasannya? Wala tarji' ila ardik. Jangan lagi kembali ke tempat asal kamu. Fa innaha ardusu, karena tempat asal kamu itu adalah tempat yang buruk. Ini definisinya apa? Orang kalau misalnya berada di tempat yang buruk pasti ikutan buruk. Solusinya apa? Suruh pindah. Itu artinya apa? Hijrah itu bukan cuma soal pergantian, tapi soal memindahkan yang tadinya kita terbiasa menjadi kita tinggalkan. Jadi kalau kita sibuk dengan dosa-dosa kita dan kita sudah terbiasa di atasnya, meninggalkannya itu disebut hijrah. Kita meninggalkan kebiasaan itu yang disebut sebagai hijrah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Hafidh Ibnu Hajar bilang, "Fihi isyaratun ila anna at-taiba yanbaghi lahu mufaraqatul ahwal allati i'tadaha fi zamanil ma'siyah wa at-tahawul minha kulliha." Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah fihi isyaratun ila anna at-taiba, di dalamnya kisah yang tadi itu ada isyarat bahwasanya seorang yang bertaubat itu yan baghilahu, sudah seharusnya dia itu meninggalkan keadaan-keadaan atau kebiasaan mufaraqatul ahwali allati i'tadaha fi zamanil ma'siyah wat tahawul minha kulliha. Jadi hendaknya dia itu meninggalkan kebiasaan lamanya atau tempat lamanya saat dia bermaksiat. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan nasihat kepada kita, kalau kita mau benar-benar lepas dari dosa-dosa, tinggalkan semua akses menuju dosa itu. Punya teman kayak Dajjal, tinggalin. Ya. Maka punya lingkungan yang tidak sehat, tinggalkan. Nah, itu Islam itu mengajarkan kita memilih teman. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh, orang tua saya dulu bilang tidak boleh pilih-pilih teman gitu misalnya. Ada bahasa gitu kan nasihatnya, tidak boleh pilih-pilih teman. Padahal pilih-pilih teman itu syariat. Kita diperintahkan memilih-milih teman. Karena kalau sudah rusak, maka siapa yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri? Padahal dia rusak gara-gara temannya. Ya, begitulah kira-kira kerusakan di akhir zaman ini. Rata-rata bukan karena keinginannya sendiri, tapi gara-gara terbawa arus sama teman-temannya.
dan terbawanya kita ke dalam arus yang buruk menyebabkan kita tenggelam di atas keburukan. Jadi jangan tenang di atas arus. Kita harus mencari tempat yang aman buat kita. Dan kalau kita terbawa arus, maka di saat itu juga kita sulit untuk kembali lagi ke ranah yang benar. Maka kiat yang ke-20 apa jadinya? Kita berusaha menghilangkan atau meninggalkan segala sebab yang membuat kita kembali kepada dosa lama kita. Nah, ini menutup. Jadi kiat yang ke-20 itu seolah menutup bahwa dari nomor 1 sampai 19 yang harus kita lakukan adalah berjuang. Berjuang mengamalkan kiat-kiat itu. Kalau sudah terjerat, berusaha untuk lepas dari jeratannya. Nah, sekarang kita sampai pada khatimah. Dan khatimah itu ada dua. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada khatimah yang baik, ada khatimah yang buruk. Khatimah yang baik dari kajian kita apa? Berefek pada diri kita. Jadi khatimah yang baik pada kajian ini bukan kitab yang tidak lagi kita bahas, tapi kualitas kita yang mulai menjauhi dosa-dosa. Nah, di penutup ini penulis pengen bilang gini, hadhihi bawa'ithu qayyimatun zakaraha al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Syekh Abdul Razak, inilah kiat-kiat yang berharga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yanbaghi al-i'tina biha. Hendaknya setiap muslim itu memerhatikan kiat-kiat tersebut. Wa mujahadatun nafsi 'alal amali biha, dan berusaha untuk mengamalkannya. Wastihdharuha mata ma sawwalatin nafsu bi syai'in minal batil. Dan kiat-kiat ini harus selalu hadir di dalam kepala kita ketika jiwa kita itu mengajak kepada keburukan. Jadi ini tuh rem kita. Kita kan udah belajar 20 kiat nih. Jadi ketika kita lagi tiba-tiba bawaan nafsu kita itu ngajak kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, ingat. Oh iya ya, di kiat ini kita harus begini. Ini kita harus begitu. Itu maksudnya. Jadi hadirkan kiat-kiat ini tatkala hawa nafsu kita menguasai diri kita untuk melakukan keburukan. Litahsula lil 'abdis salamata wal 'afiyata war rif'ata fid daraini. Agar seorang hamba itu mendapatkan keselamatan, al-afiyah war rif'ah. Rif'ah itu kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, fid daraini, di dua tempat atau di dunia dan akhirat. Jadi dengan menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa itu menghasilkan keselamatan dan juga kemuliaan di dunia dan akhirat. Wa yata'akkadu fi hadzal maqami wa fi kulli maqamin kasratud du'a. Tentunya ditegaskan bahwasanya pada setiap kiat ini kita harus perbanyak doa. Wa husnul iltija ila Allah azza wa jalla, dan sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar pada kiatnya, tapi sandarkan kepada Allah. Fa innal hidayata wat taufiqa wal istiqamata biyadillahi wahdahu azza wa jalla. Karena sejatinya hidayah, taufik dan keistiqomahan itu semua berada di tangan Allah semata. Jadi semua itu atas kuasa Allah, bukan kuasa kiat-kiat ini. Waman u'tiyad du'a u'tiyal ijabah. Barang siapa diberi kesempatan untuk berdoa, maka dia juga diberi kesempatan untuk dikabulkan doanya. Artinya kalau kita mau berdoa, kita bergerak untuk berdoa, itu berarti kita punya kesempatan untuk dikabulkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Wa qala rabbukum, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan jawab doa kalian. Dengan syarat apa? Yakin Allah itu mengijabah. Yakin. Kata Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan hati kalian itu yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbilu du'aan min qalbin lahin ghafilin. Atau kama qala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lalai dan tidak yakin akan diijabah. Itu nggak ada di buku, saya nambahin penjelasannya. Jadi kalau cari-cari nggak ada. Jadi kata Nabi SAW bahwa jangan sampai kita berdoa kita tidak yakin akan diijabah. Yakinlah Allah akan mengijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan yang hina. Nasallallahu alafiyah. Lalu beliau bilang, "Fama ahwajal abdu ila an yuktsirad du'a." Fama ahwajal abdu
ila an yukthira ad-du'a wal iltija ila sayyidihi wa rabbihi wa maulahu an yahdiyahu. Seorang hamba itu amat butuh untuk selalu berdoa dan menyandarkan segala urusannya kepada tuannya, kepada Tuhannya. Sayyid itu tuan, rabbihi itu Tuhan, wa maulahu, ya, tuannya juga an yahdiyahu. Jadi kita itu amat butuh kepada Allah, Rabb kita, untuk agar Allah SWT memberikan kita hidayah. Wa an yusliha qalbahu, agar Allah juga membersihkan hatinya, hati seorang hamba, hati kita. Wa an yuthabbitahu 'alal haqqi wal huda. Wa an yuthabbitahu 'alal haqqi wal huda, agar Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran dan hidayahnya. Wa an yu'izahu min sabilil halaqi war rada, agar Allah SWT juga melindungi kita dari jalan-jalan kebinasaan dan kehancuran. Wat taufiq biyadillahi wahdah, dan taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nas'alullaha an yarzuqana ajma'ina taubatan nasuha, dan kami memohon kepada Allah, ini doa sebagai penutupan doa dari penulis saja, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita semua rezeki, mengaruniai kita semua taubatan nasuha, taubat yang benar dan diterima. Was-sabata 'alal amri, agar Allah juga istiqomahkan kita di dalam menjalankan ketaatan. Wal azimata 'ala rusydi, dan teguh di atas petunjuk. Wal azimata 'ala rusydi. Wa an yaghfira lana ma qaddamna wa ma akharna. Wa an yaghfira lana ma qaddamna wa ma akharna, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asrarna wa ma a'lanna, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tersembunyi maupun yang nampak, yang tidak nampak dan nampak. Wa ma huwa a'lamu bihi minna, dan tidaklah Allah SWT kecuali Allah lebih mengetahui dibandingkan kita. Jadi Allah lebih mengetahui tentang keadaan kita. Innahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa nas'aluhu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu minal qawli wal amali wal huda wan niyyati. Kata penulis, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik kepada segala sesuatu yang dicintainya dan diridhoi olehnya, berupa perkataan maupun perbuatan, petunjuk dan juga niat. Jadi beliau bilang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dari hal perkataan, perbuatan, petunjuk dan niat kita. Walhamdulillahi wahdah, dan segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya dan para sahabatnya semua. Maka selesailah pembahasan yang disebut oleh penulis. Sampai di sini berarti pembahasan kita, dan sudah ditutup juga sama Syekh Abdul Razak dari penutupannya. Maka Muhammad Fikri tidak perlu menutupnya lagi karena Syekh Abdul Razak sudah menutupnya. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua dari awal sampai akhir, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang terucap maupun dari sikap. Dan semoga segala kekeliruan yang terucap oleh pembicara juga diampuni, dan yang salah bisa dikoreksi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan 20 kiat yang sudah kita pelajari ini semuanya menjadi manfaat buat kita. Kita urutkan kiat-kiat ini dari nomor 1 sampai 20. Kiat yang pertama, kita sudah belajar bahwa di antara kiat untuk terlepas dari dosa adalah ijlalullahi subhanahu wa idhamuh, memuliakan Allah, mengagungkannya. Itu kiat yang pertama. Jadi kalau mau terlepas dari dosa, agungkan dan muliakan Allah. Yang kedua, cintai Allah, mencintai Allah. Yang ketiga, ingat kenikmatan Allah dan kebaikannya. Kita ingat-ingat kebaikan dan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Yang keempat, ingat ancaman. Ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingat azab Allah. Ingat murka Allah. Yang kelima, ingat bahwasanya dosa melenyapkan kebaikan dan kemuliaan. Jadi ini kiat nih supaya kita tidak mengerjakan dosa, karena dosa bisa melenyapkan kebaikan dan kemuliaan dari kehidupan kita. Wal'iyadzubillah. Yang keenam, mengingat apa? Nikmatnya mengalahkan hawa nafsu dan menaklukkan syaitan. Jadi kalau kita berhasil melawan hawa nafsu dan melawan syaitan, itu nikmat rasanya. Itu kelezatan yang tak terhitung. Yang ketujuh, mengingat kesuksesan meraih ganjaran. Al-fauzu bil iwadhi minallah. Jadi kita itu kalau meninggalkan sesuatu pasti Allah ganti dengan yang lebih baik.
Yang kedelapan, menghadirkan kebersamaan Allah. Nah, kita harus yakini Allah itu membersamai hamba khusus, hamba-hamba yang mulia. Terus juga yang keberapa? Kesembilan, al-khaufu min mubaghati al-ajal, takut terhadap ajal yang datangnya tiba-tiba. Yang ke-10, masyhadul bala wal afiyah, antara ujian, antara cobaan dengan keselamatan. Jadi kita mulai mengkomparasi antara cobaan yang Allah kasih sebab dosa kita dan keselamatan yang Allah kasih kalau kita meninggalkan dosa-dosa. Terus yang ke-11, ta'ziz mujahadati dawa'i syarr, menguatkan segala cara agar kita bisa melawan ajakan-ajakan keburukan. Yang ke-12, muharabati khawatirin nafsil batilah, ya, meninggalkan segala ajakan-ajakan buruk hawa nafsu kita. Yang ke-13, sarful hawa ila ma yuhibbuhullah wa yarda, memalingkan nafsu kita kepada yang Allah cintai. Jadi kita palingkan ajakan dalam diri kita itu kepada yang Allah cintai aja. Yang ke-14, tafakkur ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua, makhluqah dengan matluwah, atau kauniyah dengan Al-Quran syar'iyah. Lalu yang ke-15, sur'atu zawali dunya wa inqidaiha, yaitu mengingat betapa cepat dan fananya dunia ini. Mengingat betapa cepat sirna dan fananya dunia ini. Yang ke-16, al-iltija ila man biyadihi kulli syai', menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Yang ke-17, at-tayaqquz li jazibil khairi wasyarr, menyadari bahwa setiap kita memiliki dua sisi, yang positif dan negatif, baik dan buruk. Yang ke-18 dan baru kita pelajari, at-takhliyah qabla at-tahliyah, yaitu berusahalah untuk membersihkan dulu sebelum menghias diri kita. Yang ke-19, mengetahui bahwasanya kenikmatan dan kemuliaan yang hakiki hanya ada di akhirat. Dan yang terakhir, jihadun nafsi wa takhallus min awaid as-su, yaitu melawan hawa nafsu dan melepaskan diri dari jeratan kebiasaan buruk. Itu kira-kira pembahasannya, dan yang sudah kita pelajari tidak akan berharga sampai kita benar-benar mengamalkannya. Semoga Allah istiqomahkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.